Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Vita dalam matematika kelas 9. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita latihan soal kompres. Yuk, silakan disiapkan buku catatannya. Kita akan segera mulai. Yuk, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan baca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu melindungi kita, menjaga kita dalam kebaikan, serta kita diberikan kepahaman ilmu dan kesemangatan menuntut ilmu. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Nah, kita akan membahas ini soal kompleks kita tahun kemarin. Nah, sampai nomor 10 ya kemarin. Nah, sekarang nomor 11. Yuk, hari ini kita akan bahasnya bersama-sama. Perhatikan yang pertama. Kita punya I di sini ya. Kita punya I. Ceritanya adalah kita disuruh menentukan apakah pernyataan yang di sini I1, I2, I3, I4 mana yang benar di sini. Nah, kita akan mencari mana yang benar. Berarti kita harus mengecek. Nah, apakah I1, I2, I3, atau I4. Ini bab persamaan kuadrat di kelas 9 semester 1, masih ingat? Nah, kita punya ini. Punya 2P. 2P dikurangi 2 kali 3P ditambah 10. Itu hasilnya apakah benar seperti ini? Ya, 6P ini 6P kuadrat ditambah 12P dikurangi 20. Yuk kita kerjakan ya. Kita punya ini 2P dikurangi 2. Kita kalikan dengan 3P ditambah 10. Nah, sama dengan mengkalikannya masih ingat? Ya, yang depan kalikan yang belakang depan sini. Kemudian ini kalikan ke sini ya. Ya, kita hitung langsung saja. 2P kali 3P ya 6P kuadrat. Kemudian 2P kali 10 berarti kita punya plus 20P. Kemudian kita kalikan ini. Negatif 2 kali 3P negatif 6P ya. Ini satu lagi, sekarang belakang sama yang belakang. Negatif 2 kali 10 berarti negatif 2. Bisa mengkalikannya? Tinggal kita kalikan seperti ini ya. Nah, kita dapat berapa ini? Kita sederhanakan, berarti kita punya 6P kuadrat. 20 dikurangi 6P, ya kita punya plus 14P. Dikurangi 2, nah hasilnya ini. Apakah ini sama dengan yang ini? Wah, ternyata ini berbeda ya. Beda ya. Berarti ini salah yang ini. Bisa untuk yang I1. Yuk, sekarang kita coba yang I2. I2. Kita punya apa di situ? Yang kedua ya. Nah, 2X ditambah 2 kita kalikan dengan 3X dikurangi 10. Dikurangi 10 ini ya. Kita kalikan 2X kali 3X 6X kuadrat. Kemudian 2X kali 10 min 10 ini berarti min 20X. Ini 2 kali 3X min 6X. Oke, min plus kali plus plus kali ini min 10 berarti min 20. Berapa hasilnya? 6X kuadrat min 20X ditambah 6X min 14X dikurangi 20 sama. Nah, iya ternyata sama. Berarti yang I2 itu betul. Bisa mengkalikannya? Nah, kita punya I1, I2 ternyata I1 salah, I2 yang benar. Nah, kita keep dulu ini. Nah, selanjutnya, yuk kita berarti akan mencari yang ketiga.
3. Kita punya apa ini? 2M dikurangi 3N. Kalikan dengan 2M ditambah 3N. Sama dengan mengkalikannya apakah sama seperti yang tadi? Nah, masih ingat yang kemarin kita sudah sampaikan? A ditambah B dikalikan dengan A min B. Itu hasilnya apa? Ya, A kuadrat dikurangi B kuadrat. Langsung pakai ini boleh. Nah, ini ya. A kuadrat min B kuadrat. Langsung pakai ini. A-nya yang mana? 2M. Berarti 2M kuadrat dikurangi B-nya ya 3N. Berarti 3N kuadrat. 2M kuadrat 2 kali 2 4 N kali M kuadrat dikurangi 3 kali 3 9 N kali N kuadrat. Nah, ternyata ini benar. Nah, tadi ini benar, ini benar. Nah, cari. Karena pilihannya cuma 2, cari yang I2 sama I3. Nah, jawabannya adalah C. Bisa? Nah, ini untuk nomor 11. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya di nomor 12. Ini himpunan kelas berapa ya? Kelas 8. Yuk mari kita kerjakan. Himpunan. Himpunan penyelesaian dari negatif 3X. Kita punya di sini negatif 3X, negatif 4. Lebih dari sama dengan negatif 4X ditambah 10. Untuk setiap X anggota bilangan bulat. Nah, disitu dikatakan bilangan bulat. Berarti ya angka seperti itu ya. 1, 2, 3 negatif, 1, 2, 3 itu bilangan bulat. Yuk, kita kumpulkan sekarang X dengan X. Kita punya negatif 3X di sini. Sama negatif 4X. Yuk, kita kumpulkan. Negatif 3X, negatif 4X. Kalau pindah ruas menjadi positif. Nah, berarti jadi tambahan di sini plus 4X lebih dari sama dengan negatif 4 pindah ruas menjadi 4 ya. Ya, 4 ditambah 10. Berapa itu? Kita punya berapa ini berarti? Ya, negatif 3X tambah 4X. X lebih dari sama dengan ini 14. Nah, X lebih dari 14 berarti himpunannya, nah, karena ada tanda sama dengan berarti 14 ikut atau tidak? Ya, ikut berarti lebih dari 14 ikut. 14, 15, 16 dan seterusnya. Nah, ini adalah X yang memenuhi. Berarti himpunan dari 14, 15, 16 dan seterusnya. Jawabannya berarti A, B, C, D, yaitu yang D. Ingat 14-nya ikut karena ada tanda ini loh. Ada tanda sama dengannya ini. Berarti harus hati-hati. Kalau tidak ada tanda sama dengan 14-nya nggak ikut. Tapi kalau ada tanda sama dengan 14 ikut. Bisa untuk nomor 12? Kita lanjutkan. Kita kan tadi ditulis ya, bisa di pause masih ditulis. 13. Ini masih tentang X, mencari X. Tadi persamaan, ini persamaan. Nomor 13 kita punya X dikurangi X dikurangi setengah. Nah, kita punya X dikurangi setengah sama dengan 1/3 X ditambah 2 1/6. Kita disuruh mencari ini loh, X dikurangi 9. Nah, kita nyari X nya dulu itu berapa.
Yuk kita cari X-nya. Kumpulkan lagi seperti tadi, X dengan X. Berarti X ini sepertiga X pindah ruas jadi kurangi sepertiga X sama dengan ini, kalau pindah ruas jadi ya setengah. Ini 21/6, kita jadikan pecahan biasa. 6 kali 2 12 tambah 1 ya 13, berarti 13/6 ya. Nah ini kan 1 nih, nah di depan ini tuh 1, depannya X1. Ada pengurangan bilangan pecahan, ya kita samakan penyebutnya. Nah penyebutnya berapa? Di sini 3, berarti 3 ini 3. Nah 3/3 kan 1 nih, nah berarti 1 itu 3/3. 3/3 X dikurangi 1/3 X. Ini juga penyebutnya sama, yaitu harus disamakan. 2 sama 6 ya 6 ya, besar 6. 2 ke 6 kalikan 3, ini kalikan 3 juga, ini 13. 3/6 kan itu setengah. Nah yuk kita operasikan. 3 dikurangi 1 2, kita punya 2/3 X sama dengan 3 tambah 13 16. Bisa? Yuk lanjutnya, berarti kita punya berapa? Ini perkalian 2/3 X, berarti kita punya nilai X sama dengan 16/6. Langsung ini saja, ini kan jadi perkalian ke sini, ini langsung jadi ke pembagian. Nah kita tulis, berarti kan kita kalikan ini dengan 3-nya yang di atas, 2-nya yang di bawah, dibalik ya, kali 3/2. Yuk kita sederhanakan, kita coret. Ini bisa kita bagi ya 2 ya, ini juga bisa kita bagi lagi. 16 dibagi 2 1, ini bersisa ya 8. Kemudian kita bagi lagi, ini 1, ini 4. Nah nanti kita ketemu hasilnya adalah sama dengan 4. Nah X ketemu 4, tapi yang ditanyakan adalah jadi X dikurangi 9 sama dengan 4 dikurangi 9, yaitu ya negatif D. Nah ini jawabannya, kita punya C. Soal nomor 13 tadi kita cari nilai X nya ya. Nah lalu kita baru bisa mencari X dikurangi 9. Silakan bisa dicermati dulu, ditulis. Selanjutnya kita ke nomor 14. Ini yang lebih sulit. Tadi satu variabel cuma X, nah sekarang ada 2 variabel. Di toko sandang murah, harga 3 buah topi dan 5 buah kaos itu 290.000. Sedangkan harga 4 buah topi dan 2 buah kaos itu 200.000. Jika Reno ingin membeli 3 buah topi dan 2 buah kaos, maka uang yang harus dibayarkan, nah berarti kita harus mencari harga topi itu berapa dan harga kaos itu berapa. No. Misalkan langsung ditulis saja ya. Misalkan ini tadi kita punya topi T, berarti kita misalkan T, kemudian kaos itu K. Nah, kita punya persamaan yang pertama. Persamaan ini adalah variabel ya. Berarti kita punya persamaan yang pertama, yaitu 3T ditambah 5K, ini 5 kaos, K kaos, T topi, sama dengan 290.000. Kemudian kita punya 4 topi, berarti 4T ditambah 2K, 2 kaos itu 200.000. Bisa?
Permudah, ini kita simpan dulu ya. Nah, ribunya kita simpan dulu. Jadi nanti kita punya 290 sama 200. Karena koefisiennya tidak ada yang sama, nah yuk kita samakan. Mau menghilangkan T apakah? Misal kita mau menghilangkan T. Nah, berarti kita akan mengkalikan T biar sama biar hilang. Berarti yang atas kita kalikan 4, yang bawah kita kalikan 3. Pakai eliminasi ya. Yuk kita kalikan semuanya dengan 4. 3T kali 4 ya 12T. 5 kali 4 20 K sama dengan 290 kali 4 berapa? 290 kali 4 1000 1160 ya. Kemudian ini kalikan dengan 3. 4T kali 3 12T ditambah 3 kali 2 6K 2K kali 3 6K sama dengan 200 kali 3 600. Bisa? Nah, kita punya ini sama. Nah, kita mau menghilangkan ini biar hilang kan bagaimana? Berarti kita kurangi 12T dikurangi 12T hilang. Kalau tandanya sama, ini dikurangi. Tapi kalau tandanya berbeda, misal di sini plus, di sini min, berarti di sini harus plus. Ini karena hilang, langsung kita kerjakan ini. 20K dikurangi 6K, 14K. Sama dengan 1160 dikurangi 600, 0, 6, bisa 5. 560 berarti K 560 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, ketemu harga kaos ternyata 40 tadi dalam ribu ya, 40.000. Nah, sekarang kita cari harga topi. Bisa kita masukkan ke samaan ini ya. Kita masukkan, berarti kita punya 4T ditambah K, K-nya ganti dengan 40. 200. Berarti 4T ditambah 80 sama dengan 200. 4T sama dengan 200 plus 80 pindah 2 jadi min 80. 4T sama dengan 120. T 120 dibagi 4 untuk 30. Ini berarti 30. K 30.000. Ini 40.000. Yuk kita cari. Yang ditanyakan adalah ini 3 topi dan 2 kaos. Yuk kita cari. Jadi 3T ditambah 2K itu sama dengan 3 kali 30 ditambah 2 kali 40. 3 kali 30 90 tambah 80. Nah, kita punya 170. Jadi harganya berapa? 170.000. Tadi film ribu ya. Jadi jawabannya yang bisa. Ini untuk yang nomor 4. Kalian bisa ditulis. Kita lanjutkan. Selanjutnya nomor 15. Bagaimana nomor 15? Diketahui rumus fungsi. Sekarang ke bab fungsi kelas 8. Rumus fungsi fx sama dengan 5x ditambah 3. Jika ft sama dengan negatif 7 dan f3 sama dengan q, maka nilai p dan q-nya itu berapa? Nah, ditanya di sini.
P dan Q-nya itu berapa? P dan P plus Q-nya itu berapa? Berarti kita harus nyari P dan nyari Q. Yuk, kita punya ini. Fp sama dengan negatif 7. Fp sama dengan negatif 7 ya. Kita tadi punya Fx sama dengan 5x tambah 3. Nah, ganti nilai x-nya dengan nilai P. Berarti Fp jadi ya 5P tambah 3 sama dengan negatif 7. 5P ditambah 3 sama dengan negatif 7. Nah, berarti kita punya apa ini? Ya, pindah ruas seperti biasa. 5P sama dengan negatif 7 dikurangi 3. Berarti 5P sama dengan negatif 10. P sama dengan negatif 10 dibagi 5, yaitu 2. Nah, sudah dapat P-nya 2. Nah, sekarang kita gantian nyari yang ini, yang Q. Kita punya F3 sama dengan Q. Tadi Fx sama dengan 5x ditambah 3. Nah, F3 ganti x-nya dengan 3. Ya. Berarti 5 kali 3 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, ingat, perkalian dikerjakan dulu. 5 kali 3, 15 ditambah 3 sama dengan Q. Berapa 15 tambah 3? Ya, 18 Q. Nah, kita dapat Q-nya itu 18. Sudah dapat P, dapat Q. Nah, kita baru bisa mencari. Jadi, P tambah Q, P-nya 2 ditambah 18. Berarti berapa? 20. Ya, bentar kita lihat. Q-nya berapa? Oh iya, ini apa? Ini Q-nya negatif. Ingat yang teliti, P-nya negatif di sini. Berarti kita punya, kita hapus dulu. Berarti kita punya berapa? Negatif 2 ditambah 18, ya 6. Ingat ini ya, negatif 10 dibagi 5 itu negatif 2. Negatif 2 tambah 18, 16. Itu adalah pembahasan kita 11 sampai 15. Bisa ditulis ini nomor 15. Ya, kita lanjutkan nomor 15. Nomor 16. Diketahui P faktor dari 16, himpunan dari faktor dari 16. Banyak himpunan bagian dari P yang memiliki 3 anggota. Itu apa? Yuk, yang memiliki 3 anggota itu apa? Kita cari dulu P-nya. Berapa anggotanya P? P sama dengan faktor dari 16. 16, masih ingat 16 faktor dari 16? 16 berarti 2 perkalian hasilnya 16. Yang pertama 1 kali 16 atau 2 kali 8. 3 bisa? Tidak. Next 4. 4 kali 4. 4 kali 4 16.
Ada lagi? Nah, tidak ada. Nah, berarti ini adalah faktor dari 16. Ya, kita tulis 1, yang kecil dulu ya, 1, 2, 4. Nah, 4 aja 2, tulis aja 1, kemudian 8 dan 6. Nah, ini adalah faktor dari 16. Kita punya 1, 2, 4, 8, dan 16. Bisa mencari P ini anggota P. Nah, dia anggotanya adalah 5. Cara mudahnya, kalau menentukan 3 anggota, himpunan bagian 3 anggota, kalau yang ditanya himpunan bagian saja, banyaknya himpunan bagian, itu kita bisa langsung menggunakan rumus 2 pangkat N. N itu banyaknya anggota P. Berapa ini? 5. Berarti 2 pangkat 5, yaitu 32. Itu hanya himpunan bagian, kalau ditanya himpunan bagian. Tapi kalau ditanya 3 anggota, kita harus mendatanya 3 anggota ini. Misal 1, 2, 4, itu anggota yang pertama, terus 1, 2, 8, dan lain-lain. Nah, nanti karena kesulitan, bisa cara mudahnya pakai segitiga Pascal. Caranya, yang pertama tulis 1, terus kanan kirinya juga 1. Di kanan kiri itu 1, tengah-tengah itu pertambahan yang diupdate. 1 tambah 1, 2, 1 lagi, 1, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, dan ini 1. Lanjutkan 1, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 4, 3 tambah 4, 3 tambah 1, 4, dan ini 1. Lagi 1, 1 tambah 4, 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5, dan ini 1. Nah, kita berhenti di sini. Nah, kenapa beta berhenti di sini? Karena ini ya, anggotanya 5. Ini adalah anggota 5. Anggota 5. Anggotanya 5 ya. Anggotanya 5 yang ini. Karena ada 5-nya ini. Ini 4. Kalau yang ini 4 anggota. Yang ini 3. Dan seterusnya ya. Berarti ini 2, ini 1, ini kosong. Ya. Nah, bagaimana kalau ditanya himpunan bagian anggota 3 anggota, himpunan bagian yang ini itu himpunan, ini kalau anggota 5, himpunan bagian anggota kosong. Ini itu kalau anggota himpunan bagian anggota 1. Ini yang himpunan bagian anggota 2. Ini himpunan bagian anggotanya 3. Ini himpunan bagian anggotanya 4. Ini himpunan bagian anggotanya 5. Nah, yang ditanya tadi 3, jumlahnya 10. Langsung saja kita punya 10 ya. Itu ya, pakai ini aja langsung ya. Nah, nanti kalau ditanya himpunan bagian dari P yang anggotanya 2, ya 10. Anggotanya 1, 5. Itu ya, bisa pakai segitiga Pascal. Tapi harus tahu ini, jumlah anggota P itu berapa? Ada 5. Oke, bisa untuk mencari himpunan bagian. Kalau yang tanya himpunan bagian saja, ini rumusnya 2 pangkat N. Untuk nomor 16, silakan bisa ditulis. Lihat nomor 17. 17 ini kita ke diagram Venn. Diagram Venn ini kelas 8 juga sepertinya. Data dari 36 siswa, tercatat 5 anak mengikuti tambahan pelajaran matematika dan IPA.
serta 9 anak tidak mengikuti tambahan pelajaran matematika atau IPA. Jika anak yang mengikuti tambahan pelajaran matematika sama dengan 3 kali banyak anak yang mengikuti tambahan IPA, maka banyak anak yang mengikuti tambahan pelajaran matematika saja adalah, biar lebih mudah, yuk kita gambarkan langsung saja. Pakai kata-kata itu sulit kan? Yuk langsung kita gambarkan. Kita punya diagram kan? Seperti ini. Diagram kan? Ada satu lingkaran, ada lingkaran lagi. Ini semestanya. Semestanya berapa? Data dari 36, berarti semestanya adalah 36 siswa. Mengikuti pelajaran matematika dan IPA. Misal di sini IPA, di sini matematika. Tercatat 5 anak mengikuti tambahan IPA dan matematika. 5 anak berarti dia ikut IPA dan mat. Dia ada di tengah sini. Bisa menuliskan ini? Nah, 5 anak di tengah-tengah. Serta 9 anak tidak ikut. 9 anak tidak ikut IPA, mat ataupun keduanya. Berarti dia berada di sini. 9. Kemudian jika anak yang mengikuti tambahan pelajaran matematika, yang ikut matematika itu sama dengan 3 kali banyak anak yang mengikuti tambahan IPA. Yang ikut tambahan IPA. Berarti berapa anak yang mengikuti matematika saja? Ingat, ada kata saja di sini. Nah, kita misalkan bahwa yang ikut IPA, berarti IPA itu keseluruhan, yang ikut IPA keseluruhan itu kita misalkan X, yang ikut IPA keseluruhan. Begitu juga dengan 5 ini ya. Kemudian yang ikut matematika keseluruhan, yang ikut matematika tadi apa? 3 kali dari banyak anak yang mengikuti IPA, berarti 3X. IPA tadi kita misalkan X, matematika 3X, yang bisa mengikuti dua-duanya 5, yang nggak suka 9. Nah, gimana caranya? Kita cari, berarti X-nya dulu kita cari. Caranya, kita jumlahkan X, mat IPA, sama mat 3X, sama yang tidak suka, 9. Dikurangi, yang tengah-tengah ini dikurangi, yaitu 5. Ingat, yang suka IPA, yang tambahan IPA, ditambah yang tambahan matematika, ditambah yang tidak suka, nah, kemudian dikurangi dengan 5 yang suka, yang mengikuti duanya IPA dan mat. Nah, itu sama dengan 36 semestanya. X tambah 3X ditambah 9 dikurangi 5 sama dengan 36. Kita kerjakan X tambah 3X, 4X. 9 dikurangi 5, 9 dikurangi 5, 4. Sama dengan 36. Berarti 4X sama dengan 36 plus 4, pindah 2 sini dan 4. 4X sama dengan 36 dikurangi 4, 32. X sama dengan 32 dibagi 4, yaitu 8. Nah, ketemu X-nya 8, tadi tanya matematika saja. Mat tadi, mat seluruh ya, ini mat seluruh. Tadi 3X, berarti 3 kali 8, 24. Nah, seluruh itu dengan 5 ini. Nah, kalau yang mat saja,
berarti mat saja. Kita kurangi 24 dikurangi 5, yaitu 19. Jawabannya yang ini. Oke, 19. Bisa untuk diagram Venn ini. Ya. Kita lanjutkan ke part yang kedua ya.